Kita berdoa, damai sejahtera Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam surat Kolose pasal 3 yang dimulai dengan ayat 18 hingga ayat 21. Marilah kita ikuti secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat HKBP Muria Resort Medan Baru yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nats khotbah kita hari ini ada 4 hal yang sangat penting yang semestinya kita perhatikan. Yaitu yang pertama, hubungan istri kepada suami sebagaimana dalam ayat 18. Rasul Paulus mengajarkan di mana seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya. Arti kata tunduk di sini mempunyai arti bahwa istri dengan sukarela dan dengan kasih mengerjakannya, bukan karena paksaan. Sukarela dan dengan kasih berdasarkan kehendak Allah. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Itu tertulis di dalam Efesus 5 ayat 22 hingga 23. Karena itu hendaklah perilaku istri itu tulus. Perilaku istri itu sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Itulah yang pertama. Yang kedua, disebutkan hubungan suami kepada istri sebagaimana dalam ayat 19. Seorang suami diwajibkan untuk mengasihi istrinya secara terus-menerus. Mengasihi bukan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela karena kasih yang benar itu datang dari hati yang paling dalam. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, di mana Allah mengasihi dunia ini dengan mempersembahkan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Di dalam kasih Allah itu ada pengorbanan diri dari pihak Allah kepada manusia. Itu sebabnya para suami yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus mengasihi istrinya. Wujud kasih suami itu tidak membawa keresahan. Wujud kasih suami itu tidak membawa kesusahan bagi istrinya, tetapi membawa damai dan membawa sukacita. Yang ketiga adalah hubungan anak kepada orang tuanya dalam ayat 20. Rasul Paulus menegaskan bahwa anak-anak Kristen hendaknya menaati orang tuanya. Itu sesuai dengan isi titah Tuhan pada titah kelima. Karena itu Paulus juga mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu.
Kata menaati di sini adalah bentuk perintah yang wajib dituruti dan dilaksanakan. Anak-anak Kristen sepatutnya dengan tulus dan sukarela mau mendengarkan dan menaati apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Dan ketaatan anak-anak Kristen bukan hanya sekali saja, bukan temporer, tetapi melainkan dengan terus-menerus. Karena ketaatan yang dimaksud adalah wujud dari iman dan pembaharuan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri anak-anak. Yang keempat adalah hubungan Bapa dengan anak, sebagaimana dalam ayat 21. Hal ini menjadi perhatian Rasul Paulus mengingat adanya kelakuan dari para bapak yang tidak membuat anak-anak nyaman dan sejahtera. Ungkapan, "Hai Bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu." Janganlah sakiti hati anak-anakmu. Artinya, seorang bapak Kristen tidak akan pernah memancing atau membangkitkan kemarahan atau kegusaran di dalam hati anak-anaknya. Karena anak-anak dapat tawar hati melihat bapaknya yang bersikap kasar kepadanya. Karena bila anak-anak sudah tawar hati, maka komunikasi di antara mereka akan menjadi dingin. Dan hal ini bisa berlangsung lama bila tidak diselesaikan dengan baik. Saudara-saudara yang saya kasihi, bagaimanakah firman ini dapat bekerja dalam kehidupan kita saat ini? Ketika kita mendengarkan nasihat dan pengajaran Rasul Paulus ini, apakah yang semestinya kita lakukan di keseharian hidup kita? Yang pertama, memang benar jikalau kita menoleh kembali jauh pada masa perjanjian lama dalam Kejadian 1, di mana dalam keluarga ada dalam rancangan Sang Pencipta, yaitu Allah. Kehidupan keluarga merupakan masalah yang sangat penting bagi manusia. Dan memang keluargalah yang banyak ikut menentukan berhasil atau tidaknya pekerjaan maupun karir kita. Bila suasana rumah tangga harmonis, maka kita akan dapat melakukan segala sesuatunya dengan tenang dan mantap. Yang kedua, keluarga merupakan hal yang sangat penting. Karena keluarga merupakan lambang hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Dan di samping itu, keadaan keluarga sangat menentukan keadaan masyarakat dan gereja. Keluarga yang suci akan menciptakan masyarakat yang suci dan gereja yang suci. Keluarga yang tidak harmonis akan menciptakan masyarakat yang tidak harmonis serta gereja yang tidak harmonis pula. Kalau demikian halnya, saudara-saudaraku, bagaimanakah membangun keluarga bahagia sebagaimana topik kita minggu ini? Jawabnya adalah, bangunlah keluargamu di dalam dasar iman yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Bangunlah keluargamu di dalam dasar iman yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Oleh karena itu, saudara-saudaraku, yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah sendirilah yang menciptakan dan memberkati keluarga kita. Allah sendirilah yang mengambil inisiatif akan adanya keluarga. Allah menciptakan manusia laki-laki dan membuat dia tidur lelap mengambil tulang rusuknya dan menciptakan seorang wanita daripadanya. Kemudian Allah mempertemukan mereka, menikahkan mereka, dan memberkati mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Bila Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk membentuk keluarga, mengapa kita perlu khawatir dalam hal ihwal keluarga? Mengapa kita harus putus asa bila persoalan berat datang menimpa keluarga kita? Datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Allah yang merencanakan dan menciptakan keluarga. Dia lebih tahu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keluarga daripada kita. Bila saudara atau anak-anak kita merasa kesulitan dalam mencari teman hidup umpamanya, jangan lari kepada siapapun. Jangan lari kepada tukang ramal. Tetapi berlarilah kepada Dia yang mengetahui segala seluk-beluk pernikahan. Dia tahu siapakah jodoh Anda. Dan Dia sanggup memimpin Anda kepada calon teman hidup Anda. Bahkan membentuk keluarga bahagia yang kita dambakan. Yang kedua, bangunlah persekutuanmu dengan Allah. Bangunlah persekutuanmu dengan Allah. Persekutuan dengan Allah akan menyelamatkan keluarga. Di dalam Alkitab banyak memberi contoh tentang hal ini. Umpamanya keluarga Nuh yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Kalau kita baca Kejadian 6 ayat 9b. Sangat berbeda seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Apa akibatnya? Akibatnya keyakinan mereka terhadap firman Allah kurang mantap. Sehingga ketika si ular sedikit membelokkan firman Allah, Hawa menjadi ragu-ragu, bahkan akhirnya mereka berdua melanggar firman Allah. Lain dengan Yesus. Dia mempunyai hubungan yang mantap dengan Bapanya. Sehingga keyakinannya terhadap firman Allah tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Setiap kali setan datang untuk mencobai dia berkata, ada tertulis. Artinya Yesus selalu menggunakan firman Tuhan pada setiap persoalan. Karena itu saudara-saudaraku, jika ada keyakinan yang mantap terhadap firman Allah, maka sungguh bahagialah rumah tangga kita. Kalau dalam keluarga itu kurang ada keyakinan firman Allah, maka keluarga itu terancam bahaya. Adakah keyakinan yang mantap terhadap firman Tuhan dalam keluarga Anda? Amin. Marilah kita berdoa. Puji syukur Tuhan Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami pada hari Minggu ini dan untuk pada hari-hari selanjutnya. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah membentuk keluarga kami penuh bahagia. Ya Tuhan, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang sungguh-sungguh maha kudus. Karena Engkau telah memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Engkau memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Biarlah segala kehidupan kami atau pekerjaan kami, biarlah setiap keluarga kami Tuhan, Bapa, Ibu, dan anak-anak kami, serta cucu-cucu kami, siapapun saudara-saudara kami yang bersama-sama di tengah keluarga kami, biarlah Engkau Bapa senantiasa memberkati kami. Tuhan, pada satu minggu ini kami menyerahkan segala kehidupan kami hanya ke tangan-Mu saja. Lindungilah kami, setiap warga HKBP Moria,
secara khusus. Lindungilah semua perhalado, lindungilah semuanya para full timer yang melayani di jemaat UHKBP Muria. Terima kasih ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu yang senantiasa melindungi kami, memimpin hidup kami, membentuk keluarga bahagia dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapasi pulma perminggota di hari sederion cumulu mahita tu mangyakon piliatta martangi yang mahita ali di bata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad dohok nasa ulibasa na mauliutus upasahat tami masyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyak kami pilianon pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddim asalam hutadahami gudang ni silehol-lehomi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di benua gijang, say pinarbadia magwarmo, say roma harajawmo, say sauk malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehon matuhami sederion hangu dua siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, padua mahami sian pangago.
atong jalohamu mapasupasu sian tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodak ko Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorhom madamena tutodim. Amin. Jesus doale aleku soara tudos ni ale na sumurungi dia hasoloan ni rohaku Tuhan haposaki si paluan nama morsando sakit